وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد معاشر المسلمين hamba-hamba Allah, para penyembah-penyembah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang bermanfaat, kenikmatan yang membawa berkah dan rezeki yang akan makin mendekatkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menolong menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Jumat depan kita sudah masuk di hari-hari di mana umat Islam seluruh dunia menyembelih, menikmati hewan-hewan kurban, dan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci dalam keadaan mungkin ini adalah haji tahun-tahun terakhir. Rasulullah menyebutkan nanti di akhir zaman saking beratnya suasana hidup di mana langkanya terdapat makanan dan minuman, duit banyak pun kalau ada hampir tak berguna karena makanan itu sendiri yang langka. Harga kepala seekor lembu ditawarin pun 100 dinar, orang akan menolak untuk menjualnya. 100 dinar, kalau 1 dinar itu 2,5 juta saja, maka 100 dinar sudah berapa? 250 juta. Orang akan menolak untuk menjualnya. Dalam kondisi sulitnya makan dan minum pada masa itu, hidup juga dan tekanan dari berbagai keadaan menjadikan orang yang paling kuat imannya di bumi berjalan dekat kuburan. Dia berkata, "Ya Allah, alangkah enaknya seandainya aku yang berada di dalam kuburan ini." Itu saking beratnya hidup di atas punggung bumi. Saking beratnya hidup di atas punggung bumi, sampai-sampai orang yang paling kuat imannya berharap kalau dia ada di dalam perut bumi. Maka keadaan yang seperti itu sebelum Dajjal keluar, sebelum Dajjal muncul. Nah, hari-hari kita saat ini melihat dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala pertontonkan, seharusnya menjadi hari-hari kita melakukan antisipasi untuk itu. Kalau pepatah orang kita, bersiap sedia payung sebelum hujan datang. Dengan melihat mendung, kita seharusnya bersiap sedia payung. Kalaupun hujan tak turun, payung sudah di tangan kita.
Kalau hujan turun, tinggal kembangkan payung. Dalam bab akhir zaman, kita wajib satu kesepahaman kita bersama-sama, yaitu salah dalam meyakini huru hara bencana petaka akhir zaman sudah dekat, kiamat sudah dekat, lebih baik daripada salah meyakini bahwa huru hara masih lama, kiamat masih lama. Salah meyakini huru hara petaka akhir zaman sudah sangat dekat, kiamat sudah sangat dekat, itu lebih baik daripada salah meyakini bahwa huru hara petaka bencana akhir zaman dan kiamat itu masih jauh. Sebab apa? Sebab dengan kita meyakini kiamat ini sudah dekat, kita termotivasi untuk bersiap-siap. Amal kita akan jauh lebih baik. Takutnya kita melakukan, menambah dosa-dosa akan jauh lebih besar daripada kita meyakini 4.000 tahun lagi, mungkin 7.000 tahun lagi, dibandingkan dengan kita meyakini sudah sangat dekat. Seperti para sahabat, seluruh sahabat itu tanpa terkecuali yakin bahwa huru hara petaka akhir zaman, tanda-tanda besar akhir zaman itu terjadi di zaman mereka. Kiamat mungkin tak jauh lagi daripada hidup mereka. Jadi akhirnya seluruh sahabat mengalami totalitas ya dalam memburu akhirat. Semangat mereka mempersiapkan amalan untuk menjadi pemenang di hari akhirat itu totalitas. Karena seluruh sahabat yakin bahwa petaka-petaka besar, huru-hara besar, fitnah-fitnah besar, bencana-bencana besar ya, dan tanda-tanda besar akhir zaman terjadi di masa mereka. Dari mana kita bisa menandakan mereka yakin? Contoh saja, di mana Umar bin Khattab berani mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Dajjal itu kan tanda besar kiamat. Dan Umar berkata, ya Rasulullah, saya yakin dia Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Izinkan saya membereskannya, izinkan saya membunuhnya. Rasul berkata, hai Umar, bila dia benar-benar Dajjal, bukan kamu lawannya, kamu akan sanggup mengatasinya. Tapi bagaimana kalau dia bukan Dajjal? Apa hakmu membunuh orang sembarangan? Nabi punya bahasa yang unik ya. Apalah salahnya kalau Nabi mengatakan, Umar, terlalu semangat ente Umar, Dajjal itu nanti di akhir zaman. Enggak kayak gitu bahasa Nabi ya. Tapi Nabi mengatakan kalau dia Dajjal, kamu bukan lawannya. Kalau dia bukan Dajjal, kamu bunuh. Apa hak kamu membunuh orang yang tidak ada salah? Jadi seolah-olah Nabi menggantung urusan itu. Menjelang meninggal Umar bin Khattab, ini jauh setelah Nabi meninggal dunia ya, menjelang meninggalnya Umar bin Khattab, dia masih bersumpah, demi Allah, saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu benar-benar adalah Dajjal. Hati-hati kalian ya, Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Keyakinan Umar ini bukan hanya Umar seorang. Safiyah radhiyallahu anha, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan tidak sedikit sahabat-sahabat yang meyakini itu benar-benar adalah Dajjal. Kenapa para sahabat meyakini demikian? Sekali lagi karena mereka memang sangat yakin kiamat sangat dekat dan mungkin di masa mereka. Paling tidak tanda-tanda besarnya didapati di zaman mereka. Begitu. Sekali lagi, salah mereka ternyata meyakini, di mana seluruh mereka meninggal, belum lagi terjadi. Generasi di belakangnya muncul mewarisi keyakinan mereka tersebut. Salah juga mereka meyakini, mereka sangat yakin di zaman mereka. Lalu mereka meninggal juga semuanya. Belum juga terjadi. 1400 tahun lebih dah berjalan ya, belum juga terjadi. Semua yang salah meyakini lebih baik. Sebab dengan keyakinan mereka yang salah meyakini bahwa kiamat itu sudah sangat dekat, kesalahan mereka dalam meyakini berdampak positif kepada etos amal mereka. Ya, gairah mereka untuk memproduksi amal-amal soleh mumpung masih hidup itu meletus-letus, meledak-ledak, menjadi tak terbendung
dan itu menyebabkan mereka menjadi pemenang akhirat daripada orang-orang yang lama lagi dengan meyakini lama lagi ini geraknya untuk berbuat amal soleh lemah, ya, rangsangannya untuk melakukan amal-amal ibadah, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, berdakwah dan sebagainya menjadi lemah dan ringan. Dia ingin buat dosa, ya, santai dia ingin berbuat maksiat sebab yakinnya dia masih lama. Jadi sekali lagi kaidah yang kita pakai di dalam meyakini masalah akhir zaman adalah salah meyakini bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Petaka huru hara dan bencana-bencana besar akhir zaman sudah sangat dekat. Itu jauh lebih baik daripada salah berkeyakinan memandang kiamat masih jauh. Huru hara petaka besar akhir zaman bukan sekarang masanya tapi masih jauh. Jadi ini kaidahnya, ya, salah sangka dalam urusan akhir zaman sudah sangat dekat lebih baik. Karena itu ternyata memberi dorongan kita untuk berbuat kebaikan. Dari fakta-fakta yang ditunjukkan Nabi, semuanya terjadi di zaman kita sekarang. Semuanya terjadi di zaman kita sekarang, ya. Buya dapat video bagus seorang pengamat kondisi keuangan global sekarang ini. Nanti Buya share di grup, insyaallah, di grup Masjid An-Nabawi. Beliau menyampaikan pesan mirip dengan apa yang disampaikan oleh Bosman Mardigu, bahwa mulai dari tanggal 4 Juli besok, 4 Juli 2023 ini, seluruh Eropa sudah memberlakukan pembatasan pemakaian uang kertas. Bahkan yang berlebih melakukan transaksi lebih daripada 1.000 euro akan didenda, diberikan sanksi hukum, ditangkap dan diperlakukan seperti kriminal. Ke depan tidak ada lagi transaksi uang-uang kertas. Dan ini akan dengan cepat menjalar ke seluruh dunia, termasuk nanti ke depannya adalah Indonesia. Berarti mereka akan memaksa melakukan percepatan uang digital segera berlaku, menggantikan posisi uang kertas. Uang kertas saja tingkat kejahatan dan penipuan manipulasi global itu sudah sangat terlalu, ya, penjajahan ekonomi global dengan munculnya uang kertas. Uang kertas ini kan uang palsu. Uang sesungguhnya kan emas, perak. Tapi mereka ciptakan uang palsu tanpa underline emas, dan ini sudah menjadi komoditi dan barang resmi untuk berjual beli dalam keadaan kita ditipu. Dan ini kandungan ribawinya mutlak. Nah, saat uang kertas ini muncul, tahiyatul masjid dulu, ya. Saat uang kertas ini muncul dan digantikan nanti, kata Rasulullah SAW, kepada emas, maka dengan ini kajian akhir zaman kita adalah kita memastikan bahwa Bitcoin atau uang elektronik atau apa yang sejenis dengannya, kan beberapa nama muncul sekarang tuh, itu tidak akan pernah berjaya, tidak akan pernah berjalan sukses, tidak akan pernah mulus seperti mulusnya uang kertas. Sebab apa? Kalau dalam hadisnya Nabiullah Muhammad SAW menyebutkan, nanti di akhir zaman kamu akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kamu. Saat itu, kata Rasulullah, uang kertas kamu akan tidak lagi berguna, berserakan di mana-mana, berterbangan di pinggir-pinggir jalan, menjadi seperti daun-daun menguning yang tidak berharga. Tak dipandang orang lagi uang kertas. Yang dipakai orang ketika itu, kata Rasul, di akhir zaman adalah emas dan perak. Maksudnya apa? Nabi sudah memberikan nubuat dari
berita langit bahwa di akhir zaman orang pakai kertas nanti sebagai uang. Kan begitu yang bisa kita pahami. Uang kertas kamu berserakan. Uang kertas di zaman Rasulullah dan sebelumnya tidak pernah ada uang kertas. Dan kertas juga bukanlah sesuatu yang famous di zaman Rasulullah SAW dan sebelumnya. Tapi Nabi menggambarkan bahwa dunia nanti akan pernah memakai uang kertas dan akhirnya uang kertas itu akan dibuang-buang. Orang pakai emas dan perak, bukan bitcoin, bukan electronic money. Jadi pernah muncul sebentar untuk dalam rangka transisi dan mengganti, tapi itu takkan cepat, tidak akan lama berjaya sebab belum lagi mendominasi dunia. Emas dan perak sudah dijadikan sebagai solusi kembali kepada aslinya. Yang perlu kami ingatkan di sini adalah sebenarnya kondisi keuangan global saat ini sedang sakit parah. Dan seluruh dunia sudah meyakini bahwa masa depan ini akan kembali dirangkul, dipeluk dan dikuasai oleh Islam. Tak lama lagi Islam akan memimpin dunia. Tak lama lagi, insya Allah. Dalam iman dan keyakinan hamba Allah yang bicara di depan antum semua ini, di zaman kita ini Islam kembali naik berjaya. Di zaman kita kepemimpinan global akan kembali tegak. Dan insya Allah Ta'ala kita akan menjadi satu di antara pemain akhir zaman, pejuang akhir zaman. Anak-anak kita hanyalah penghibur bola mata kita yang menikmati fase kelima. Anak-anak kita ya. Pejuang ini siapa? Kita. Maka pastikan diri kita turun ke lapangan. Jadi pemain. Jangan wait and see. Karena kita akan menjadi pecundang di akhir zaman. Orang yang betul-betul dari umatku di akhir zaman nanti, sabar dia dalam berjuang, istiqomah dia dalam berislam, orang ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah pahala dalam setiap gerak dan amalnya 50 kali lipat sahabat, kata Rasulullah SAW. Sahabat hampir-hampir tak percaya mendengarkan itu. Mereka mau memastikan, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 50 kami atau 50 mereka yang hidup zaman mereka? 50 kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat ini penghargaan Rasulullah untuk umat akhir zaman. Syaratnya apa? Syaratnya menjadi orang yang sabar, ya, sabar dalam berdakwah, sabar dalam berjuang, istiqomah di dalam memegang erat agama ini. Sabar kita. Hadirin yang saya cintai. Tetapi ada isyarat yang kuat sekali dari Rasulullah SAW. Rasul mengisyaratkan agar umatnya mempersiapkan komunitas orang-orang beriman di akhir zaman yang tinggal di daerah perbukitan. Camkan itu baik-baik hadis Nabi. Ini isyarat yang sangat kuat dari Rasulullah SAW saat Dajjal muncul. Tahun-tahun menjelang Dajjal muncul, dunia mengalami krisis makanan, krisis air, krisis ekonomi sampai ke tingkat akut di mana orang menjadi jahat dan brutal demi berebutan sepotong roti. Tetapi ada komunitas orang yang menjaga antar satu dengan yang lain iman mereka, nyawa mereka, keluarga mereka, dan harta mereka. Mereka tinggal di bukit-bukit. Mereka bercocok tanam, mereka memelihara ternak untuk bertahan hidup dan menyelamatkan iman mereka, menyelamatkan keluarga mereka, menyelamatkan harta mereka, kehormatan mereka. Ketika Dajjal muncul, 2/3 penduduk bumi, kata Rasulullah, murtad, sujud menyembah Dajjal. Lalu orang-orang yang menjadi kaki tangan Dajjal di setiap kota akan ada yang berkata, ada sekelompok manusia yang tidak sudi menjumpai engkau. Ada sekelompok manusia yang tetap beriman kepada Allah. Di mana? Ditunjukkan tempatnya. Kasih tahu saya. Maka dengan cepat Dajjal sampai di situ, daerah perbukitan. Airnya mengalir, tanahnya subur, hewan ternaknya hidup, dan di dalamnya diisi orang-orang beriman. Ini isyarat ya bahwa ada komunitas yang membuat itu. Makanya malam tadi yang kita ceritakan apa? Kita sekarang sedang melakukan apa yang dulu diisyaratkan Rasulullah di akhir zaman, yaitu tinggal di daerah-daerah ketinggian
diisi oleh orang-orang soleh, orang beriman, dan kita di dalamnya bercocok tanam, beternak, untuk saat manusia putus asa dari hidup, di sini kehidupan tercukupi. Nah, ini yang kita ajak. Diawali dari pondok pesantren kita ini sampai kepada masyarakat, kita ajak serentak. Semoga belum terlambat. Semoga kita masih punya kesempatan. Kalau dalam agak-agak buya, agak-agak hamba Allah yang bicara ini, 1 atau 2 tahun 2023, 2024 ini adalah masa persiapan kita. Masa persiapan kita. Lewat daripada ini terlambat. Maka setelah dari kakao nanti, kita wajib prioritaskan kehidupan, asas kehidupan asli kita. Apakah beras, apakah kita tanam jagung, kemudian kambing, sapi, apa semacamnya, yang nanti memang akan menjadi sumber pertahanan hidup kita. Gitu. Dan bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di provinsi-provinsi yang lain, cepat persiapkan kondisi, tempat, lahan, dan langsung garap. Langsung garap. Dan sekarang ya, 2023, 2024 ini adalah kesempatan kita. Bila lewat dari tahun ini, maka mungkin saja kita sudah sangat terlambat. Bercocok tanamlah. Persiapkanlah peternakan kita dan kumpulkan orang-orang soleh, orang beriman untuk tinggal di situ. Dari sekarang lakukan. Seandainya ada di antara kita yang punya sedikit banyak uang, jangan masukkan di rekening. Belilah emas, simpan. Belilah emas, simpan. Orang yang punya rekening ke depan akan sangat menyesal. Ya, nggak apa-apa, hanya sekedar buka rekening nggak apa-apa. Tapi uangnya jangan ditaruh di dalam, tarik, belikan emas, simpan. Kalau perlu kita uang lagi, kan tinggal jual sedikit berupa keperluan kita. Setiap ada rezeki, belikan emas, simpan. Setiap ada rezeki, belikan emas. Rekening boleh dibuka, itu hanya sekedar untuk lalu lalang keuangan. Nah, dan orang yang masih berbisnis, nggak apa-apa, pakai rekening. Uangnya yang lajunya cepat berpindah ke sana kemari, nggak apa-apa. Tetapi yang uangnya akan terletak saja untuk nyimpan, rugi, segera simpankan dalam bentuk emas. Tapi yang paling benar adalah samping emas, beli lahan di daerah perbukitan, langsung segera dipersiapkan segala sesuatu yang diisyaratkan Rasulullah. Ajak orang-orang terdekat, orang-orang beriman, ya, untuk sama-sama tinggal di sana dan buat perumahan mereka di sana. Maka kami mengatakan congratulations for you, untuk komunitas kecil kita yang sudah ada di sini sekarang, yang sudah Allah tarik untuk tinggal di tengah kita saat ini. Kami berharap hal yang sama dilakukan oleh saudara kita di berbagai belahan bumi, di negara-negara yang lain, melakukan hal yang sama. Tapi ingat, karena ini akan menjadi pusat pertahanan hidup seperti lokasi kita ini, otomatis orang-orang yang kelaparan akan mencoba bergerak merampok kemari, akan mencoba bergerak untuk menjarah kemari. Saat itu lakukanlah secara serentak gerakan massa, gerakan masyarakat, gerakan umat, agar mereka menjadi benteng asli daripada markas atau sentral pertahanan hidup di akhir zaman, ya. Jadi umat diajak mereka bersama-sama, sadarkan dan pahamkan. Kemudian mereka juga dengan alam mereka yang lumayan banyak dan kaya seperti Indonesia ini juga segera bangkit mempersiapkan segala-galanya. Pada dasarnya kan orang-orang kampung di mana-mana pasti akan bercocok tanam kan. Pada dasarnya mereka sendiri sudah punya modal untuk melakukan itu, tapi nggak kepikiran oleh mereka melakukan upaya-upaya dalam jangka di mana mereka harus bertahan hidup minimal selama 1 tahun minimal ke depan. Hadirin yang kami cintai, ini pertama tentang seruan kami, karena sudah lama kami tidak menyeru ya terkait dengan persiapan akhir zaman. Tolong saudaraku, dan maaf kalau seandainya hamba Allah yang dhaif dan fakir ini berkata, untuk yang tinggal di daerah-daerah yang padat sekali penduduk seperti Jabodetabek, saudaraku yang ada di Bandung, saudaraku yang ada di Surabaya, saudaraku yang ada di
Makassar dan lainnya yang memang padat penduduknya, kami berharap tolonglah sahabat-sahabatku, tolonglah apa yang kami nasihatkan dari awal sampai sekarang antum segera mempersiapkannya. Hamba Allah tak pandai memaksakan antum kehendak ini. Dan apabila antum sudah memulainya, jangan antum sendirian, bawa orang-orang beriman lainnya untuk betul-betul buat dari sekarang persiapan perkebunan, peternakan, rumah-rumah villa kita yang kuat daripada gempa dan angin kencang. Persiapkan rumah akhir zaman, siapkan. Dan itu jadikan sementara buat pusat pendidikan pesantren. Kapan-kapan kita mau ke villa kita, ke rumah akhir zaman kita bisa ke sana. Namun hari-harinya diisi oleh pondok pesantren buat hal yang bermanfaat. Saat petaka besar, huru-hara, pembunuhan, perebutan makanan, orang sudah panik dan hidup putus asa hidup. Nah, orang beriman yang sudah punya tinggal lari aja ke sana. Sudah ada peternakannya, sudah ada kebun-kebunnya, sudah ada sawah ladangnya, gitu ya. Maka lakukan ini sekarang. Waktu sudah sangat sempit. Sudah sangat sempit. Dan untuk yang tinggal di kota-kota besar, daerah-daerah yang agak berdekatan dengan itu juga dihindari. Carilah daerah-daerah yang jauh ya, daripada komunitas-komunitas kota-kota besar tersebut. Kami contohkan, mungkin salah satu contohnya seperti markas syariah Megamendungnya Habib Rizik Syihab. Yang seperti ini contohnya ya ideal, jauh dari komunitas penduduk yang kota-kota besar loh, maksudnya padat. Atau mungkin qadarullah seperti tempat lokasi hamba Allah yang fakir ini, pondok pesantren kita jauh dari kota-kota padat, ya, jauh dari kota-kota padat. Dan kita juga serentak ajak penduduk dan masyarakat untuk sama-sama mempersiapkan diri menuju pertahanan hidup akhir zaman dengan berbagai macam pertanian, peternakan yang ke depan akan menjadi sumber di mana orang-orang soleh, orang beriman akan hijrah, akan berdatangan, sementara kita sudah siap untuk menampung dan untuk bersama-sama dengan mereka saling jaga menjaga dalam bertahan hidup dan mempertahankan iman di akhir zaman sambil menunggu kedatangan al-mal'un yang terlaknat Dajjal la'natullah alaih. Gitu ya. Mohon sahabat kami yang datang dari daerah-daerah lain, dari kota-kota luar atau mungkin negeri jiran kami, sampaikan hal yang sangat penting di akhir zaman ini kepada kepada Tuan Guru kita. Semoga Allah menjaga beliau dan semoga tempat ini betul-betul disegerakan oleh Allah menjadi tempat percontohan untuk negeri lain, kota-kota lain, buat orang beriman segera melakukannya. Saudaraku yang tercinta, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, itu mungkin tausiah Buya di pagi hari ini. Mudah-mudahan waktu kita belum terlambat, dan kita bersyukur ya di saat genting ini Allah sudah mulai bukakan kepada kita jalan dan Allah telah mulai bukakan gerak kepada kita kaum sahabat ya, untuk kita memulai. Cuman itu yang Buya tanyakan 2 malam kemarin, apalah hikmahnya kita memulai dari kakao. Buya nggak tahu apalah hikmahnya kita mulai dari kakao. Kan itu pertanyaan Buya nih. Kalau untuk ekonomi ya setuju, tapi kan untuk persiapan bertahan hidup Buya jadi bertanya-tanya apalah hikmah dan rahasianya ya. Buya tetap bersangka nih kepada Allah, apa hikmahnya, apa rahasianya Buya tak tahu. Makanya Buya sangat berharap sekali di waktu yang sama, walaupun ini yang pertama prioritinya adalah kakao, berikutnya adalah beras. Atau Tuan Haji lah yang lebih tahu apakah beras yang bisa bertahan hidup untuk lebih ini, ataukah nanti jagung atau apa yang sifatnya bisa bertahan hidup dan dia adalah sumber makanan utama bagi manusia. Begitu juga peternakan, kambing, sapi, ayam, ikan, apa ya, kita harus persiapkan. Bila kita tersalah di dalam meyakini ini, tidak ada ruginya. Kita bisa berniaga, kita bisa berbisnis, ya, kita bisa kuasai pasar dan memberikan solusi makanan yang halal dan thayyiban mubarakan. Dan pesantren kita bisa kuat, ekonominya bisa sehat, dan kita bisa berdakwah dengan mulia, ya. Tapi kalau kita benar, kita udah siap. Apa yang kita yakini ternyata tepat,
maka kita sudah benar-benar ready, siap. Hadirin ma'asyiral muslimin, semoga kebersamaan kita di sini tidak berakhir dengan ada yang putus asa. Ngapain saya di sini, bagus saya di luar. Saya bisa mencari rezeki lebih banyak, keuntungan lebih banyak. Berpikirnya bukan berpikir yang sesempit itu, tapi berpikir tentang konsep dan frame kacamata akhir zaman. Justru yang jauh-jauh di luar merapat kemari. Ya, yang beriman merapat kemari, garap bumi ini, bekerja langsung dan bekerja keras mempersiapkan diri kita untuk menyelamatkan agama kita, keluarga kita, dan harta kita. Hayyanallah wa iyyakum. Barakallahu fina wa fikum. Nastaghfirullahal azim li wa lakum. La haula wa la quwwata illa billah.